Melanjutkan cerita sebelumnya. Bab 1244. Wira tidak ingin mempertahankan orang-orang seperti ini, karena akan mendatangkan kerugian. Makanya, dia tidak akan berbelas kasihan. Dia akan menghabisi Galih. Agar membuatnya mengerti bahwa ini adalah balasan yang harus didapatkannya. Galih sungguh tertekan, dia langsung berlutut di tanah sembari memohon ampun. Tuan Wira, maafkan aku. Aku sudah bersalah, tolong ampuni aku untuk kali ini saja. Galih benar-benar ketakutan. Dia tentu tahu, sehebat apa Wira. Kerajaan Nuala dan Kerajaan Beluana sekalipun tidak punya cara untuk melawannya. Lantas, bagaimana dengan dirinya yang hanya orang kaya kecil? Mengampunimu. Konyol sekali. Memangnya kamu pernah berpikir untuk mengampuni mereka? Timpal Wira sambil mendengus dingin. Hari ini Wira akan membuat orang-orang gentar padanya. Dia bukan hanya akan membunuh Galih, tetapi juga membuat semua orang tahu bahwa mereka tidak boleh menindas rakyat. Selesai mengatakan itu, Wira menghembus lagi dan melambaikan tangannya. Suara tembakan lagi-lagi terdengar. Dalam sekejap, semua bawahan Galih terbunuh. Kemudian, Wira mengambil pistol dan mengarahkannya kepada Sami, serta Galih. Dia bangkit dan berucap, "Semuanya. Mulai hari ini, kalian sudah bisa hidup tenang." Wira menyunggingkan senyuman begitu mendengarnya. Seluruh penduduk pun tampak berbahagia. Sekaligus merasa terharu. Di dalam hutan, angin sepoi-sepoi tertiup. Terdengar, suara gemerisik di kejauhan. Terlihat 3 ekor kuda berlari kencang menuju ke selatan. Yang menunggang kuda tidak lain adalah Wira, Julian dan Danu. "Kak Wira, kita akan segera tiba di Kabupaten Limfra," ucap Danu yang menunjuk ke kejauhan dengan ekspresi antusias. Dia terlihat tidak sabar untuk tiba. Wira pun tersenyum sebelum sempat berbicara. Terdengar suara berisik dari tumpukan jerami di kejauhan. Reaksi Danu sangat cepat, dia yang terlebih dahulu menemukan kejanggalan ini. Dia segera memberi isyarat mata kepada Wira dan Julian. Lalu, mengencangkan tali kekang kudanya sekaligus menyuruh mereka berhenti. Wira dan Julian buru-buru berhenti. Keduanya menggenggam tali kekang dengan kuat. Memandang sekelilingnya dengan waspada. Danu turun terlebih dahulu, dia mengepalkan tangannya dengan erat. Sambari menatap tumpukan jerami dengan dingin. Saat berikutnya, tumpukan jerami itu berguncang dan muncul beberapa remaja berusia 17 tahun dan 18 tahunan. "Ini adalah wilayah kekuasaanku. Kalau mau lewat bayar dulu," seru salah satu remaja yang terlihat paling besar di antara lainnya. Dia menggenggam tongkat di tangannya menatap Danu lekat-lekat. Meskipun mengancam, sekujur tubuhnya tanpa gemetar dan bercucuran keringat. Melihat itu, Danu menyipitkan matanya menatap mereka. Entah mengapa, anak-anak ini datang untuk perampok. Tetapi tidak terlihat seperti penjahat. Danu menatap sekelompok remaja di depannya. Dia mendapati, mereka bertubuh kurus dan berkulit kuning. Kelihatannya, mereka semua kekurangan gizi. Pakaian yang mereka kenakan juga compang camping. Sekarang adalah musim dingin. Tetapi, pakaian mereka malah tipis-tipis. Ini membuat mereka persis pengemis di jalanan. Sorot mata Danu tampak suram dan serius, dia mengerti, lalu Danu bertanya, "Siapa kalian? Kenapa malah menjadi perampok di sini?" Para remaja itu saling bertatapan. Mereka tanpa sadar menggenggam erat tongkat di tangannya. Tubuh mereka tampak gemetaran karena angin dingin yang berhembus. Meskipun begitu, mereka tetap menggerakkan gigi dan menyahut dengan dingin. "Diam. Cepat serahkan uang atau kami gak akan segan-segan." "Oh, ya." Begitu mendengarnya, Danu pun bergerak. Dia menyingsingkan lengan baju dan menatap para remaja itu lalu bertanya lagi. "Aku justru ingin lihat apa yang ingin kalian lakukan padaku." Setelah melontarkan ancaman itu, ekspresi para remaja itu menjadi suram. Mereka memegang tongkat dengan gelisah. Lalu menyerbu ke arah Danu. Saat berikutnya, Danu pun melesat ke depan dan menendang salah satu hingga terjatuh. Sesudah itu, dia menunjuk lagi remaja lainnya. Mereka tidak punya kemampuan melawan, sehingga hanya bisa tergeletak di tanah dan berteriak kesakitan. Bab 1245.
Melihat situasi ini, Danu segera berhenti dan tidak melawan lagi. Dia mendekati selangkah demi selangkah lalu bertanya dengan sungguh-sungguh. Sebenarnya, kalian siapa? Kenapa merampok di sini? Para remaja itu pun ketakutan sehingga sekejur tubuhnya gemetaran. Mereka tanpa sadar mengesot mundur. Ketika melihat Danu tidak berniat menyerang, melainkan menanyakan asal-usul mereka. Remaja yang memimpin pun tiba-tiba berlinang air mata. Dia menjawab, Kami dari Kabupaten Limfra. Kabupaten Limfra. Danu tertegun setelah mengetahui asal-usul mereka. Dia pun melirik Wira lalu beralih menatap para remaja itu sambil bertanya lagi. Lalu, remaja yang memimpin menyeka air mata di wajahnya. Dia menjelaskan, seraya terisak-isak. Kami nggak punya orang tua sejak kecil. Kami hidup saling bergantungan dan enggak tahu cara menghasilkan uang. Kami pernah berjualan di pinggir jalan. Tapi, diusir orang dan dirampok. Kami ingin menyewa lahan untuk bercocok tanam. Tapi nggak punya uang. Kami menjadi perampok juga karena sudah buntu. Jelas remaja itu. Ekspresinya makin sedih saat mengatakan semua ini. Dia tampak benar-benar putus asa. Mendengar ini, beberapa remaja di belakangnya pun mulai berlinang air mata. Mereka tampak gelisah, tidak tahu harus bagaimana melanjutkan hidup. Saat ini, Wira bergegas turun dari kudanya. Dia datang ke hadapan sekelompok remaja itu sembari berucap dengan serius. Kalian berdiri dulu. Kami nggak punya niat jahat. Hanya ingin menanyakan beberapa hal kepada kalian. Begitu mendengarnya, mereka pun bangkit dan saling memapah. Kemudian, remaja yang memimpin itu berkata, Tuan ingin tahu apa? Kami akan menjawab dengan jujur. Tapi tolong, ampuni kami untuk kali ini. Ya, kalian tenang saja, aku pasti akan menepati janjiku. Wira mengangguk lalu segera bertanya. Kenapa Kabupaten Limfra bisa jadi begini? Sampai-sampai anak seperti kalian harus menjadi perampok. Kemudian, ekspresi Wira tiba-tiba menjadi serius saat melanjutkan. Apakah ada orang kaya yang memeras rakyat di Kabupaten Limfa? Masalah seperti ini sudah sering terjadi. Di dinasti manapun, pasti ada orang serakah yang memeras dan menindas rakyat biasa. Anak-anak ini tampak begitu menyedihkan. Pasti, hidup mereka sangatlah menderita. Remaja yang memimpin pun berkaca-kaca lagi, dia menahan air matanya agar tidak terjatuh sambil menjawab. Kabupaten Limfra nggak ada orang kaya seperti itu. Tapi ada bupati. Bupati Kabupaten Limfra. Begitu mendengarnya, ekspresi Wira tanpa kebingungan. Kemudian dia bertanya dengan curiga. Ada apa dengan bupati ini? Bukannya dia seharusnya membantu rakyat? Hehehe, membantu kami. Sela remaja yang memimpin itu. Bab 1246. Seketika ekspresi remaja pria tampak masam. Ketika berbicara apa adanya mulai terdengar hal yang mengejutkan, dia menggertakkan giginya sambil berucap dengan penuh kebencian. Kalau bukan karena bupati itu, kami nggak mungkin berakhir seperti ini. Wira menatap wajah gusar remaja itu. Ekspresinya, sontak berubah menjadi serius. Dia pun bertanya dengan suara rendah. Apa yang sebenarnya terjadi? Jelaskan dulu kepadaku. Remaja pria itu menyeka air mata di wajahnya. Terbersit kekesalan dan kebencian pada sorot matanya. Dia mengepalkan tangan dengan erat. Lalu menyahut dengan sinis. Bupati itu yang menindas kami. Wira pun terkesiap pendengarnya. Dia bertanya dengan tanpa ragu. Apa yang sebenarnya terjadi di sana? Dia bukan hanya menjarah tanah, tapi juga menjarah harta kami. Jelas remaja pria itu. Apa? Ternyata ada masalah seperti itu. Ekspresi Wira berubah drastis pendengarnya. Kalau Bupati Kabupaten Limfra benar-benar melakukan hal ini, rakyatnya sudah pasti akan menderita. Beberapa remaja di belakangnya pun meneteskan air mata mendengarnya. Salah satunya berkata seraya terisak-isak. Orang tuaku jatuh sakit. Karena masalah ini, mereka nggak punya uang untuk berobat. Tapi, masih harus bekerja untuk bupati. Kenapa bisa begini? Apa Bupati Kabupaten di Limfra nggak menjalankan kebijakan baru? Tanya Wira sambil mengernyit dan menatap anak-anak itu dengan gelisah. Mereka pun mengangguk, lalu tiba-tiba menggelengkan dengan ekspresi masam.
Salah satunya berucap dengan cemas. Bupati Kabupaten Limfra memang menjalankan kebijakan baru. Tapi, hanya dia yang menjalankannya. Dia menyuruh penduduk bekerja untuknya, tapi nggak membayar sepeser pun. Benar, Bupati kami memang brengsek. Umpat salah satu remaja yang mengenakan baju compang camping. Ketika berbicara, wajahnya tampak marah. Dia bukan hanya nggak kasih uang, tapi juga nggak kasih makan. Kakak aku pun dipaksa untuk bekerja. Yang dimakannya setiap hari, bahkan lebih encer dari bubur. Mereka juga nggak kasih waktu istirahat. Kakakku sakit parah karena kelaparan dan kelelahan. Mereka masih nggak mengizinkannya istirahat dan bilang dia hanya pura-pura. Kakakku sampai diseret ke pabrik. Ketika selesai berbicara, air mata remaja itu tak kuasa menetes. Dia tampak sangat sedih saat meneruskannya. Nggak lama kemudian, kakakku meninggal. Mereka nggak mau belikan peti mati dan langsung melemparkan jasad kakakku ke kuburan massal. Mereka bahkan nggak mengabari kami apapun. Bupati memang pembunuh. Bab 1247. Hal ini sungguh di luar dugaan Wira. Di awalnya mengira, keluarga Ismawan sudah sangat tidak tahu malu. Tetapi, ternyata Bupati Kabupaten Vimra lebih kejam lagi. Bupati ini memang menjalankan kebijakan baru. Tetapi juga mengelabui rakyat. Tindakan ini sungguh kejam. Jadi, kami nggak punya cara selain menjadi perampok. Kami sebenarnya nggak pengen. Tapi nggak ada cara lain. Setelah mendengar penjelasan mereka, Wira pun menghela nafas. Sepertinya, pemikiran Wira terlalu sederhana. Di awalnya mengira, orang-orang ini akan berterima kasih dengan adanya kebijakan baru. Tanpa diduga, mereka malah begitu serakah. Sepertinya kita perlu mengarahkan pasukan. Ucap Wira setelah menarik nafas dalam-dalam. Dia benar-benar murka sekarang. Kalau situasi seperti ini terus berlanjut, hasilnya akan sangat buruk. Meskipun Provinsi Lowala tidak besar, takutnya sebagian besar wilayah di sini memiliki masalah serupa. Wira memutuskan untuk mengatasi dari sumbernya. Danu, panggil Biantara kemari. Begitu mendengar perintah ini, Danu langsung mengirimkan surat dengan merpati. Setengah hari kemudian, Biantara akhirnya tiba. Kak Wira, kamu memanggilku. Wira mengangguk dan membalas. Biantara, aku mau kamu mengutus beberapa orang dari jaringan mata-mata untuk mengawasi beberapa kabupaten di Provinsi Lowala. Pilih orang yang paling kamu percayai. Selain itu, setelah 3 bulan, mereka harus bertukar tempat untuk saling mengawasi. Aku juga akan memberi mereka hak untuk membunuh orang. Seharusnya, kamu tahu hasil yang kuinginkan. Begitu mendengarnya, Biantara pun mengangguk dan menyahut. Oke. Kak Wira, beberapa kabupaten di sini agak terpencil. Orang kita jarang kemari. Kalau begitu, aku akan membentuk departemen pengawasan yang bertugas mengawasi kebijakan baru di berbagai wilayah. Kalau ada yang berani macam-macam, mereka akan langsung dibunuh. Setelah mendengarnya, Wira pun mengangguk dan berucap. Aku akan menyuruh Mary menyiapkan ribuan pasukan untukku. Pasukan ini harus tersebar di sekitar. Beri para penjahat peringatan dulu, kalau nggak ada hasil. Biarkan saja dulu, ketika saatnya tiba baru diberantas sampai ke akar-akarnya. Paham? Setiap muncul kebijakan baru, pasti ada korban jiwa. Sebelum benar-benar bisa diterapkan, Wira melakukan semua ini demi kebahagiaan rakyat. Adapun orang-orang kaya ini, salah mereka karena tidak mengetahui kehebatan Wira. Kematian sudah merupakan berkat untuk mereka. Biantara pun membuat pengaturan. Sedangkan Wira membawa orang-orangnya kembali ke Dusun Darmadi. Tidak berselang lama, Departemen Pengawasan selesai dibentuk. Bahkan, masih ada tim pelindung. Pemimpin tim ini tidak lain adalah Jamal. Jamal tentu senang karena biasanya tidak melakukan apa-apa. Wira juga senang karena Jamal bersedia membantunya. Hari ini, Biantara tiba-tiba datang ke Dusun Darmadi dengan membawa surat rahasia. Begitu melihatnya, Wira pun tercengang. Isi surat ini memberitahukan tentang kondisi Senia. Kenapa bisa begini? Gumam Wira yang ekspresinya berubah drastis. Senia sakit parah dan sekarat. Situasi macam apa ini? Wita tidak memahaminya. Apalagi,
mereka menyuruhnya untuk segera datang ke kerajaan Agrel secara diam-diam. Wira menganggap, Senia sebagai temannya, Senia menyuruhnya ke kerajaan Agrel pasti karena ingin meminta bantuannya. Setelah mempertimbangkannya, Wira langsung berangkat ke kerajaan Agrel. Dia tidak membawa banyak orang. Hanya Biantara dan Julian. Namun, jaringan mata-mata di kerajaan Agrel telah bertindak. Mereka khawatir akan terjadi sesuatu jika Wira datang. Kak Wira, sepertinya ada yang mengambil tindakan secara diam-diam. Kalau enggak, Ibu Suri nggak mungkin tiba-tiba begini, ujar Biantara. Perkataannya ini membuat Wira memicikan mata. Dia tentu memahaminya, ketiga raja itu, enggak mungkin bertindak macam-macam. Pasti berhubungan dengan para wanita di istana. Aku kurang memahami masalah ini. Bab 1248. Wira tentu memiliki pemahaman mendalam tentang kerajaan Agrel. Namun, dia tidak tahu apa-apa tentang harem kerajaan Agrel. Sejak meninggalnya mendiang raja, kerajaan Agrel, Senia telah memegang kuasa selama bertahun-tahun. Para senior selalu mematuhi aturan mereka. Seharusnya, tidak memiliki kekuasaan apapun. Lantas, mengapa bisa terjadi hal seperti ini? Kak Wira, mendiang raja punya beberapa selir, selain Senia yang paling disayangi adalah Anaya dan Zendaya, aku kurang mengenal keduanya. Tapi, Zendaya punya hubungan yang cukup dekat dengan Senia. Kalau dengan Anaya, hubungan mereka kurang dekat. Tapi, anaknya seharusnya nggak punya alasan untuk membunuh Senia. Kak Wira, apa mungkin bukan mereka pelakunya? Begitu mendengarnya, Wira hanya menunggu. Masalah ini, jika tidak bisa diselidiki, maka kerajaan Agrel pasti akan mengalami kekacauan. Kekacauan ini bahkan lebih besar daripada kekacauan di kerajaan Nuala. Ketiga raja kerajaan Agrel tidak mungkin berani bertindak semena-mena karena ditekan oleh Senia. Mereka semua adalah saudara mendiang raja. Jadi, sudah pasti bersedia membantu Senia. Namun, kalau Senia meninggal, takutnya mereka memiliki niat untuk berkuasa. Bagaimanapun, putra mahkota baru berusia belasan tahun. Mana mungkin bisa melawan mereka? Hais. Wira menghela nafas. Lalu bergegas menuju ke kerajaan Agrel. Adapun Julian, dia tidak mengatakan apapun. Saat ini, Senia tampak pucat pasi. Tetapi, masih berusaha bertahan. Meskipun orang-orang tahu dia sakit, tidak banyak orang yang tahu dia akan segera meninggal. Jadi, Senia ingin menunggu Wira datang. Juga ingin menunggu Raja Kresna yang paling dipercayainya. Dia tidak pernah merahasiakan apapun dari Raja Kresna. Selain itu, dia tidak mempercayai siapapun lagi terutama Raja Ararya. Otto, kamu harus berguru pada orang yang akan kita temui nanti. Mengerti? Tanya Senia dengan wajah pucat. Dia meraih tangan Otto sambil menatapnya dengan penuh harapan. Ibu, siapa yang kamu maksud? Tanya Otto. Kemudian, tiba-tiba dia menganggukkan dan meneruskan. Aku sudah tahu ibu, tapi kenapa menyuruhku berguru padanya? Kondisi ibu sudah nggak baik. Takutnya, nggak bisa mengelola pemerintahan lagi. Ibu khawatir, ada yang mencelakaimu. Jadi, ibu berharap ada yang bisa membantumu. Jawab Senia setelah menarik nafas dalam-dalam. Dia merasa, hidupnya tidak lama lagi. Sehingga, ingin segera membuat rencana. Meskipun Otto bukan anak kandungnya, dia tetap darah daging mendiang raja. Jadi, tidak peduli apa yang terjadi. Dia ingin memastikan Otto yang menguasai kerajaan Agrel. Dia pun berniat menitipkan Otto kepada Wira. Meskipun tidak yakin Wira akan setuju, dia ingin mencobanya. Ibu, kamu baik-baik saja. Aku nggak ingin melihat ibu sakit, ujar Otto. Bagaimanapun, dia masih muda. Tentu saja merasa sedih melihat ibunya seperti ini. Senia pun tersenyum sambil mengelus kepalanya dengan tatapan enggan. Bab 1429. Tidak berselang lama, Wira tiba di istana dengan bantuan pasukan bayangan. Tidak ada yang tahu tentang kedatangannya ini. Wira dan Julian memasuki kamar Senia. Di dalam sana, hanya terlihat Senia dan Otto. Begitu melihat wajah pucat Senia, ekspresi Wira menjadi masam. Ibu Suri, kenapa bisa begini? Tanya Wira yang merasa kebingungan.
Ketika menaklukkan keluarga Juanto, Senia jelas masih terlihat sehat. Namun, kini keadaannya malah menjadi begitu buruk. Senia menghela nafas dan menggeleng. Mendengarnya dia menyahut, "Aku juga tidak tahu kenapa bisa begini. Tapi, ini nggak penting lagi." Sebenarnya, Wira membawa Julian kemari karena wanita ini bilang dia menguasai ilmu medis. Wira takjub dengan Julian. Bukan hanya yang menguasai banyak puisi dan lagu tetapi juga menguasai ilmu medis. Selain itu, Julian juga memiliki identitas misterius sehingga membawanya kemari. "Ibu Suri, aku membawa temanku kemari. Dia seorang tabib. Dia akan memeriksa kesehatanmu," ujar Wira segera. Senia menggeleng dan menyahut, "Wira, dengarkan aku dulu. Setelah itu, kamu baru obati penyakitku. Aku takut, aku nggak punya waktu lagi." Wira menarik nafas dalam-dalam dan mengangguk. "Katakanlah." Senia pun berucap, "Wira, meskipun status kita berbeda, aku selalu memperlakukanmu dengan tulus dan sopan. Aku rasa, hubungan kita bisa dianggap teman. Enggak masalah kan?" Wira mengangguk sambil menimpali. "Yang Ibu Suri katakan benar, aku juga menganggapmu sebagai teman." Senia tiba-tiba berlutut di lantai dan berkata, "Sebagai teman, aku ingin meminta sesuatu padamu." Wira terperangah melihatnya. Namun, dia sudah bisa menebak permintaan itu. Dia berucap, "Ibu Suri, jangan begini. Katakan saja langsung. Asalkan memungkinkan aku bisa, aku pasti akan membantumu." Senia berbicara terus terang. "Aku ingin kamu membantu putraku mempertahankan kerajaan Agrel. Biarkan dia menguasai tahta. Aku tahu, kamu bisa melakukannya. Aku nggak percaya pada orang lain." Senia menatap Wira lekat-lekat. Sementara itu, Wira menghembuskan nafas. "Ternyata seperti itu. Aku rakyat kerajaan Nuala. Permintaan ini. Mana mungkin rakyat kerajaan Nuala membantu Senia melakukan ini? Apalagi, mereka adalah orang kerajaan Agrel. Apakah bisa dipercaya?" Gumam Wira. "Wira, aku tahu kamu orang seperti apa. Aku tahu, kamu menguasai provinsi Lowala sekarang, meski nggak diberi gelar raja. Kamu sudah setara dengan penguasa. Kamu bisa menipu orang lain, tapi nggak bisa menipuku. Jadi, alasanmu untuk menolak kurang masuk akal," sahut Senia. "Hais." Wira menatap Otto yang berlinang air mata. Tahun ini, Otto baru berusia belasan tahun. Sepertinya, masih butuh 10 tahun sebelum dia bisa menduduki tahta. Apakah Wira harus tinggal di kerajaan Agrel selama 10 tahun? Dia tidak ingin melakukan itu. Dia ingin hidup santai. "Wira, apa kamu bisa membuatku?" tanya Senia dengan raut yang gelisah. Julian juga merasa penasaran, apakah Wira akan menyetujuinya atau tidak. Setelah merenungkan sesaat, Wira menghela nafas dan menjawab, "Baiklah, aku akan berusaha membantu sebisa mungkin. Kalau memungkinkan, aku akan membuat posisiku kokoh dalam 10 tahun." Wira tidak tahu cara untuk menolak. Dia merasa tidak tega. Begitu mendengar jawaban ini, Julia pun tercengang. Bersambung.